Oke, next. Aduh, ini ya. Oh, yang tadi punya waktu tidak punya waktu ini udah tidak punya uang, nggak punya waktu. Allah, sedih banget ini mah. Nggak tega saya. Sedih banget ya. Uang nggak punya, waktu aja juga nggak punya, habis waktu kita. Sedih banget ya ini ya. Kalau tadi pengangguran masih ya udahlah, gue ya udah deh, gitu kan bisa nyantai, masih bisa nyantai. Ini udah sibuk, duitnya nggak ada. Sedih banget ya. Boleh satu lagi? Kayaknya ini yang kita harapkan, betul Bapak Ibu? Boleh dong tepuk tangan. Kita aminkan ya, semoga ini kita menjadi tujuan target kita ke depan. Oke, next. Ya. Bagaimana cara menjadi orang kaya? Bapak Ibu udah tahu? Jadi orang kaya gimana caranya? Saya jabarkan. 3 cara menuju jadi orang kaya. 1. Tahu aja kan? Udah tahu caranya nih. Lahir dari orang tua yang kaya. Soalnya kan menikah dengan anak orang kaya. Ya udah nikah kan dia. 3. Kita jadi mau yang mana Bapak Ibu? Oke. Kita ya. Soalnya kalau yang 1 dan 2 kita kadang garuk-garuk di sini. Ya udah bisa. 1 dan 2 sudah kelewat. Ya itu gak menerima warisan. Enggak lahir. Bisa. Ya itu kan dari orang tua. Dari orang tua ya. Jadi dapat warisan. Oke, next. Berarti kalau gitu, kalau yang kerja keras itu pasti kaya nggak Bapak Ibu? Pasti. Belum yakin, pasti kaya. Benar. Kalau misalnya kerja keras langsung kaya, berarti tukang beca kerja keras. Tukang bangunan, kerja keras, duitnya gede. Tapi enggak itu? Enggak ya. Jadi gimana dong? Nah, kalau Bapak Ibu mau kerja keras dan kerja cerdas, di sini tambahnya Bapak Ibu, gitu ya, kerja keras. Pak Bu, saya mau ngomong, emang jadi orang kaya gampang? Saya mau ngomong dari sekarang, nggak gampang. Kita cuma lihatnya doang, kayaknya enak enggak? Itu kan sebenarnya dari awal tetap merangkak mereka. Kerja, orang sekarang ini kita tiap hari bangun pagi, langsung aktivitas pulang sore. Ya gitu-gitu tiap hari, betul nggak Pak Bu? Ketemu macet di jalan, di kantor banyak kerjaan, benar nggak sih? Gitu lagi tiap hari diulang terus. Lalu gimana ya gitu? Nah, yuk kita cerdas. Bapak Ibu, nanti kita di komunitas kita ini semua nanti diajarkan. Bahkan Bapak Ibu, sebelum kita punya uangnya, kita tuh diajarin gimana cara mengelolanya. Lah sekarang kita punya Mau mengelola? Apa yang dikelola gitu ya? Ya, justru itu makanya kita harus pelajari dulu, tahu dulu ilmunya nih, biar nanti ya kita begitu dapat duitnya, Allah pantaskan, kita tahu nih uangnya kemana, gitu ya? Oke, next. Nah, ini coba ini. Ini sebenarnya kata kunci. Saya banyak melihat orang kaya di luar sana, ketika mereka bangkrut, mereka akan cepat kembali lagi untuk kaya. Kenapa? Karena kaya itu tentang mindset. Mereka tahu bagaimana caranya mengelola uang. Kalau mentalnya kita hanya sekedar konsumsi, itu selalu kita punya duit, punya duit bonus nih. Ma, kita belanja apa yuk? Apa aja deh. Iya kan? Kepikiran nanti terus ini kita belanjain. Ma, kayaknya ada iPhone terbaru nih. Beli. Apa dulu ya, Ma? Banyak. Terus aja konsumsi kita yang seperti itu gitu ya. Oke. Jadi gimana dong ini? Kenapa, Pak? Oke. Nggak apa-apa ya. Berarti kita harus gimana dong nanti gitu ya? Oke. Ini katanya jangan simpan telur di keranjang yang sama. Ada yang paham ya? Betul. Kalau jatuh pecah semua. Sekarang saya menanya. Ada yang kerja di ruangan ini ada, boleh angkat
tangannya pekerja. Saya angkat tangan dan saya pekerja. Pekerja apa aja? Pekerja. Pekerja. Oke, siap. Honorer. Apa-apa gitu. Kerja ya saya? Oke, boleh kerja. Saya mau nanya, seberapa yakin kita masih bisa bekerja tetap di sini? Nggak tahu. Yakin nanti sampai kakek-kakek nenek-nenek? Kontraknya tahunan soalnya. Hah? 1 tahun kontrak, 1 tahun kontrak, jadi tiap tahun deg-degan. 1 tahun kontrak, terus kita nggak kepake. Gimana ini Pak Bu? Gimana lagi? Terus sekarang gimana? Kalau misalnya kita hanya berharap dapat, anggap telur ini adalah penghasilan kita cuma berharap dari satu perusahaan yang sama. Ketika perusahaan mengeluarkan kita, apa yang terjadi? Selesai sudah. Sudah selesai. Terus kita punya nangis lagi tuh. Di ya Allah. Nah makanya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu nih, orang kaya itu tuh tahu bagaimana mengelola uangnya. Ada 4 kuadran. Next. Coba kita lihat lagi. Nyampe nggak udah 4 kuadran? Belum ya? Oke. Sekarang saya mau nanya dulu, karena kaya itu tentang mindset. Penghasilan yang Bapak Ibu inginkan berapa sih dari kalimantan misalnya? 10 juta per bulan. 10 juta per bulan. Oke, sebut. 50 juta. 100 juta. Oke, 1 miliar. Benar ini ngomongnya. Asbun atau kita tuh itu masuk ke akal. Karena gini, saya pegawai kan dulu gitu ya. Terus sudah gitu ngomong, 10 juta sebulan. 10 juta. Gimana caranya? Gak masuk akal. Dari jualan air. Ya gak juga dari situ ya. 10 juta. Gimana gitu? Masuk akal gak sih? Jangan sampai gini. Buru-buru punya penghasilan. Boleh pakai di 100 juta. 100 juta. Gimana caranya? Pada tahu. Oke, kita sebentar. 50 juta. Gimana caranya? Gak tahu. 25 udah masuk akal belum sih ke kita? Nih kalau otak kita yang biasanya dapat gaji UMR 3 juta dengan dengar angka 25 juta masuk akal nggak? Iya. Itu yang pegawai ya. Aku sekarang saya cuma mau ngomong kayaknya kita mindset. Begitu kita ngomong nggak masuk akal 5 juta saja itu doa Bapak Ibu. Bahaya. Makanya sekarang berafirmasi itu ngebayangin aja. Biar rekening gue punya gitu. Ini buat kita nggak jelas. Oke, pasti bertahap, Bapak Ibu. Bertahap, bener nggak? Nggak bisa naik tangga Bapak punya loncat. Nggak bisa. Udah oke. Masih lama oke. Biasa 3 juta aja. Oh, alhamdulillah ya Allah dapat 3 juta. Oke, sekarang naik. Kayaknya 5 juta kan nanti. Oke, nanti baru 5 juta. Ini 5 juta sih, gitu kan? Udah 5 juta. Tapi habis berikutnya 5 juta nggak bisa ditentang. Boleh. 7 juta, 10 juta. Oke. Agak berikutnya 10 juta. Tapi berikutnya 15 juta. Terus 20. Sampai akhirnya nanti 50 sampai 100 juta. Kalau sekarang Bapak Ibu mau saya ngomong 100 juta, ini 100 juta nih, itu kayak seekor kucing dikasih ikan tapi di atap situ. Dikejar nggak sama kucing? Enggak. Ini mau ngasih atau mau nipu? Ini doang. Kalau niat kagak ngasih nggak usah deh, pasti pergi, benar nggak? Sama otak kita juga harus ini. Oke. Boleh Bapak Ibu, ini bayangin di sini di tangan kanan kita ada uang berapa angkanya? 60 juta. 50 juta. Masuk akal dulu. Masuk akal dulu. Letak dulu dari bawah ya, dari bawah ya. 5 juta ya, 5 juta ya. 5 juta langsung masuk akal. Oke, masuk ya. Sudah? Gampang? 5 juta gampang? Sudah masuk akal? Oke, keluar lagi. Bayangin lagi di sini ada satu gepok 10 juta. Ayo kita bahagia ya. Masuk kita akal. Ayo. 10 juta. Udah dapat?
Bismillah. Tapi masa udah pengen 10 juta langsung jaga lilin? Mau diem doang? Bisa nggak? Enggak. Saya cuma mau ingetin, untuk menjadi orang kaya itu butuh juga kerja keras. Makanya bisnis ini juga tidak mudah, ya. Tapi patut diperjuangkan. Yuk, Bapak Ibu, saya pengen ngasih tahu rahasia bagaimana mendapatkan 50 juta sampai 100 juta per bulan nih. Aduh, asik ya. Dari bisnis yang sedang mau kita jalani, yang sudah punya mesin berarti yang sudah kita jalani, dia masuk akal 50 sampai 100. Oke, kita bongkar dulu seperti apa bayangannya. Oke. Ini sebagai gambaran, ini leader saya, luar biasa dia leader kita semua, Dokter Sarah. Ini dokter. Bapak Ibu kalau melihat dokter kayaknya keren, apa keren banget sih? Nah, bayanginnya duitnya banyak betul gak sih? Oh, aslinya gitu nggak? Beliau sih gajinya dulu tetap aja 3 juta, 5 juta gitu, sama kayak PNS. Cuma akhirnya ada tunjangan-tunjangannya, tapi kan kerjanya pagi sampai malam nggak ada waktu lagi untuk teman. Bisa nggak kira-kira buat jalan-jalan keliling dunia? Oke, kita lihat inikah pemikiran yang banyak hadir di sekitar kita. Oke, bagaimana jika suatu hari saya tidak bisa kerja lagi? Nah, kalau udah jadi pegawai terus nggak bisa kerja lagi gara-gara sakit, bisa masih kerja nggak? Masih bisa kerja nggak Bapak Ibu? Enggak, lanjut, next. Yaudah deh, saya ingin punya banyak waktu. Bisa nggak kalau seorang pekerja? Seorang pekerja nih, pulang pergi pagi, pulang malam. Banyak waktu bisa nggak? Nggak bisa. Lanjut. Asik juga nih kalau bisa sering jalan-jalan. Bisa nggak Bapak Ibu bekerja sering jalan-jalan? Bisa. Makanya cari waktu ya. Oke, lanjut. Kepingin nggak sih jalan-jalan bareng keluarga? Pengen? Pengen apa? Pengen banget. Oke, lanjut. Gimana caranya bangun banyak masjid dan pesantren? Pengen Bapak Ibu? Ya, lanjut intinya. Betul Bapak Ibu intinya ini? Betul. Banyak duit. Untuk semua itu duit gitu ya. Pakai duit. Mau jalan-jalan pakai duit. Mau umroh, mau haji pakai duit. Siap ya? Lanjut next. Nah, ini paradigma orang kaya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus benar-benar meresapi konsep ini. Karena akhirnya saya baru paham, oh enaknya kalau kita sudah paham ini kita bisa jadi semua. Ya, kayak manusia 4 kuadran. Oke, kita lihat ya. Kalau employee, kamu punya pekerjaan yang tadi, kita sebagai pekerja. Kalau kerja di pabrik, misalnya di perusahaan, begitu kita kerja, kita dapat uang. Nggak kerja, dipecat, selesai sudah. Oke, lanjut. S, self-employed, yang tadi dokter, guru, gitu ya, yang harus kerjain sendiri juga itu. Tapi begitu nggak kerja, hari itu dia sakit, dapat duit nggak? Kadang belum itu ya. Apalagi kalau dokter kerjaannya memang periksa, emang sih sekali periksa asik gitu ya. Tapi begitu nggak periksa, hari itu libur, tidak ada pemasukan. Berikutnya, nih business owner. Business owner itu pemilik bisnis. Ini Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang sudah punya mesin kalkulator, Bapak Ibu sudah otomatis menjadi seorang pemilik bisnis. Benar nggak sih? Oke, boleh dong tepuk tangan buat kita semua. Nih, kamu biasanya you own a system, ya. Jadi, ya ini enak banget sih. Cuma masalahnya salah, saya ganti kata-kata. Tantangannya adalah seorang business owner itu kita yang harus benar-benar juga tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu juga bingung nantinya, ya. Karena ya harus tahu sistemnya, nanti ke depannya gimana, ya. Kemudian terakhir adalah seorang investor. Ini Bapak Ibu kalau nanti udah dapat uangnya, Bapak Ibu bisa invest di mana pun. Dan ini kebiasaan. Investnya di mana? Banyak hal. Caranya apa? Nanti bisa dengan menyimpan emas, beli saham, tanah, seperti itu ya. Kita harus punya investasinya. Tapi kan sebelum itu ini harus punya duit. Oke. Next. Nah, Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan bisnis aku ini.
Pak Mr. O ya, kita sering manggilnya Mr. O aja ya. Alhamdulillah saya pernah ketemu sama beliau di Jepang. Perusahaan kita adalah Energy Internasional. Umurnya berarti sudah pas 50 tahun. Tahun ini tuh 50 tahun ya. Dari 74. Gak mudah loh Bapak Ibu punya perusahaan sampai 50 tahun. Saya pernah punya perusahaan. Nanti mungkin siang akan cerita seperti apa lika-likunya, luar biasa ya. Kemudian membangun pabrik yang memproduksi medical device untuk rumah sakit dan rumah. Kemudian membangun bisnis energi dengan menawarkan konsumen sebagai distributor. Oke, next. Kita akan bedakan kenapa sih gitu ya. Kenapa perlu kita perjuangkan. Yang pertama, karena bisnisnya secara internasional. Karena Notarin Energi ini punya sampai 52 kantor cabang di 23 negara di dunia. Di Indonesia ada 2, kantornya di Jakarta dan Surabaya, gitu ya. Main-main nanti ya. Kalaupun misal, aduh pengen dong ini, datang aja ke kantor ya. Ini pabriknya saya juga pernah ke sana. Kemudian ini yang di Amerika, di Jakarta, di Surabaya. Oke, next. Oke, Bapak Ibu tahu nggak kalau misalnya kita punya sebuah produk, apa ya produk apa? Oke, misal gantungan kunci deh. Misal kita punya produk gantungan kunci, kira-kira HPP, kamu HPP nggak Bapak Ibu? Modal, harga pokok produksi, HPP-nya, kira-kira HPP-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Ini takutnya kegedean ya. Analoginya kita kecilin. Enggak, gini aja deh. Ini. Kalau buat yang beginian berapa sih? Beli berapa beli? 1.000, 2.000. 2.000. Kira-kira yang buatnya dari yang buatnya berapa? 1.000. 1.500. Kalau ke ini ke yang tukang jualnya lagi berapa? 1.800. Jadi yang jualnya dapat 200. Dapat ke kita akhirnya kita beli 2.000. Berarti ada berapa tahap ya? Oke, itu 3 tahap. Ini baru yang begini yang sederhana ya, 2.000 perak. Kalau misalnya handphone, kebayang nggak Bapak Ibu? Ini saya mau ngomongin ya, mana iPhone